Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 213. Setelah kejadian Kenshin, yang makan di restoran, lalu ia mendapati, jika dirinya, dianggap tak mampu membayar. Kemudian pada saat itu, ia disuruh keluar. Ternyata, akibat ulah manajer di restoran itu, bosnya yang bernama Pamori, menjadi marah karenanya, merasa khawatir akan semua usahanya. Jika nanti pemuda yang diusir tadi mengetahui restoran ini miliknya, karena hal itu, manajer itu pun telah mendapat teguran keras. Entah gimana caranya, ia harus meminta maaf ke seorang pemuda yang tadi diperlakukan dengan tidak hormat. Bosnya itu pun, karena rasa marahnya, sampai dirinya mengeluarkan surat peringatan ke semua pegawai yang terlibat dalam masalah itu, yang tadi mengira pemuda yang makan di sini dianggap tak punya kerjaan, hingga harus diasingkan. Kasak-kusuk saling bicara terdengar di antara mereka, rasa cemas khawatir takut sendiri menghinggapi masing-masing karyawan, hingga manajer itu pun lalu menemui Maya dengan wajah yang memelas. Manajer itu pun bertanya, "Mei, aku minta tolong nih. Temanmu tadi, kamu tahu nggak Mei, nomor teleponnya berapa ya? Atau alamat rumahnya gitu. Aku mau ke sana Mei. Mau minta maaf." Maya temannya Iwan, yang baru saja menangis itu, karena tadi disuruh mengusir temannya oleh manajer di depannya ini. Tak hanya hal itu, dirinya sempat disalahkan pula oleh banyak karyawan di sini, karena mengundang temannya yang dikira tak mampu bayar. Kini semuanya tiba-tiba jadi berbalik arah. Ia malah ditanya sebaliknya. Bahkan manajer itu datang dengan wajah yang ketakutan. Maya pun terkaget dibuatnya karena melihat hal itu. Lalu ia berbisik di hati, "Emangnya ada apa ini? Kok manajernya jadi gini?" Kemudian ia menjawab, "Maaf Pak, saya tak mengetahui Pak akan nomor telepon dan alamat rumahnya. Karena kebetulan hari ini, saya baru bertemu mereka di depan restoran ini." Karena jawaban Maya hanya seperti itu, kemudian Denny pun, sang manajer tersebut, sempat keluar ke ruang makan restoran untuk menemui seseorang yang tadi duduk bersamanya, mengadukan masalahnya. Namun, setelah sampai di meja itu, ternyata orang yang dicarinya, yang bernama Angelica, sudah meninggalkan tempat. Jadinya sang manajer tersebut bingungnya setengah mati. Takutnya tak terkira akan masalah ini, apalagi nomor telepon dan alamat rumah Angelica, ia pun juga tak tahu. Di sela hal yang demikian, ia malah mendapat kabar dari kasirnya sendiri, jika pemuda yang tadi, yang dianggap orang miskin, ternyata membayar sendiri. Customer service-nya pun demikian. Ia pun merasa khawatir akan terkena teguran bosnya, karena berita yang terdengar, bos besarnya itu sedang murka. Tak lama kemudian, Maya waiters di restoran itu akhirnya mendapat kabar jika manajernya diberi peringatan keras oleh bos pemilik restoran karena telah mengusir temannya. Namun si Maya itu belum mengetahui akan berita lengkapnya. Beberapa jam pun terlewat, kini sudah masuk menjelang malam. Angelica, yang telah berada di rumahnya sendiri, saat itu, ia masih bersama cowoknya. Cowoknya pun terlihat akan pamit pulang. Kemudian Angelica pun bicara, "Hei Sai, makasih ya, udah nemenin aku jalan-jalan. Pakai belanja pula." Meskipun tadi, ada yang gak menyenangkan, bertemu mantan cleaning service, yang kerja di kantorku, yang mengganggu suasana makan kita. Lalu cowoknya Angelica, yang bernama Rudy itu menjawab, "Udah kamu jangan mikirin itu babe. Kan kagak pantas kalau kamu bicarain mantan bawahanmu itu, level sosialnya aja sudah beda. Mending kamu bicarain artis yang kaya-kaya itu, yang banyak harta, bersih cakep pula, seperti aku." "Iya enggak Say, hahaha." Cowoknya bercanda, menggoda Angelica, meskipun sedikit rasa bangga terselip di dalamnya. Lalu ia melanjutkan bicaranya, "Apalagi katamu babe, mereka itu sudah dipecat. Kan nggak bakalan ganggu entar.
Angelika pun lalu menyahut, membenarkan kata cowoknya. Iya juga bener itu Say. Ngapain kita bicarain mereka? Buang-buang waktu aja. Mending kita bicarain orang yang penting. Kayak pejabat atau artis gitu. Biar kita nggak ketinggalan berita-berita terkini. Lalu cowoknya itu pamit pulang. Dengan menaiki mobil sportinya, mertuanya pun melihat calon suami Angelika, seorang pria yang kaya. Sementara Kauri, yang di rumahnya sendiri. Sehabis makan bersama ayahnya, Kauri kemudian duduk di ruang tamu. Sambil menonton televisi, Kauri itu terlihat menikmati ciki, makanan ringan, yang biasa ia konsumsi, yang menemani dirinya saat melihat drama kesukaannya. Kemudian, di sela hal itu, handphonenya yang di atas meja terdengar berbunyi. Kauri pun mengambilnya. Dilihat bagian layarnya, ada notifikasi yang menyala. Rupanya pesan masuk dari grup WhatsApp yang berasal dari teman kerjanya. Kauri pun membaca isinya. Ternyata ada begitu banyak komentar yang tertera. Teman-temannya itu terlihat saling membalas dan saling bertanya, yang semuanya menyangkut masalah tentang pekerjaan. Singkat cerita, Kauri mendapat pemberitahuan jika 2 hari lagi semua pegawai yang bekerja di kantor keuangan akan mendapat tugas kunjungan kerja keluar. Mereka pun ramai membicarakan tentang masalah itu, karena banyak yang berharap jika kunjungan kerjanya nanti ada di luar kota, sekalian menikmati liburan. Karena mendapat informasi seperti itu, Kauri yang di rumahnya sendiri, ia pun bertanya pada ayahnya. Lalu ayahnya itu membaca informasi yang ada di handphone putrinya. Kemudian beliau menjawab, Kauri, bukannya kamu sudah biasa dengan kunjungan kerja? Kok gini masih tanya ayah? Kan besok kamu ikut meeting. Kauri pun menyahut, iya juga sih ya, besok ajalah mikirin pekerjaan. Rupanya, firasat Kauri sudah menyatakan diri. Tersirat ia tak menyadari akan hal apa yang terjadi nanti. Kauri sampai detik itu, ia melanjutkan lagi menonton televisi. Di lain tempat, Kenshin, setelah dari rumahnya sendiri, Kenshin itu kini bersama Iwan. Kembali lagi ke tempat kos mereka. Jam pun saat itu sudah menginjak di pukul 8 malam. Kenshin dan Iwan pun terlihat bicara mengenai masalah tadi siang. Tak lupa pula merencanakan besok pagi yang akan kerja kembali. Di sela hal itu, handphone lamanya Kenshin berdering. Titit, 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 titit. Kenshin pun melihatnya. Tak ada nama yang tertera. Namun dengan segera, ia pun mengangkatnya. Halo, dengan siapa ya ini? Pertanyaan itu tak mendapat jawaban. Telepon itu malah dimatikan. Kenshin pun mengira itu mungkin salah sambung. Berlewatlah malam, jam pun berjalan. Tak lama kemudian, pagi datang menjelang. Kenshin dan Iwan, setelah 2 hari meliburkan diri, kini mereka mulai bersiap akan berangkat kerja lagi. Meskipun Iwan sendiri sudah bisa mengemudi mobil, namun ketika Kenshin bercanda, kemudian bertanya, Wan gimana nih? Apa lu besok udah siap Wan? Menyetir mobil sendiri ke tempat kerja. Iwan pun menjawab, waduh kagak usah bro, besok pun kita berangkat naik motor aja. Kenshin pun menyahut, ya udahlah Wan, barangkali lu mau coba, kan ayahku kemarin bilang, sekali-kali dipakai untuk kerja. Kenshin pun melanjutkan, tapi entar kalau aku minta, lu harus siap Wan. Setelah pembicaraan itu, berangkatlah keduanya menuju tempat kerja dengan menaiki motor butut. Tak berselang lama, setelah melewati perjalanan, sampailah keduanya di pintu masuk perusahaan. Mereka pun turun dari motor, lalu berjalan seperti biasa. Di saat itu, dari balik pos penjaga, security nampak memperhatikan Iwan yang menuntun motor. Kenshin pun di belakangnya. Bersamaan itu pula, masuklah seorang wanita dengan menaiki mobilnya. Ketika melihat pria di depannya, langsung saja ia bicara, kurang ajar dia, masih nekat saja ke sini. Benar-benar gila tuh cowok. Kagak waras sekali. Sudah aku bilang dipecat gitu. Kok masih datang kerja? Lalu Angelika mobilnya berhenti di depan security. Di pos itu dirinya berkata, Pak gimana nih ceritanya? Kok 2 orang itu dibiarkan masuk ke sini? Bukannya mereka kemarin sudah diberhentikan kerja? Kok bapaknya ini nggak melarang, malah membiarkan? Security-nya pun menjawab, maafin non, sepertinya untuk masalah urusan pegawai.
Itu ada di bagian HRD. Kalau saya yang melarang, entar dibilang salah non. Masa security seperti saya punya kuasa melarang orang kerja? Kan serba salah non. Coba non Angelika tanya saja ke kantor staf HRD-nya. Apa mereka itu sudah diberhentikan kerja? Kalau saya ini non, tugasnya hanya mengamankan. Angelika pun menyahut, oke baiklah Pak, entar saya tanyakan ke orang yang bersangkutan. Tapi kalau benar mereka sudah dipecat, tolong ya Pak. Kedua cowok tadi disuruh keluar segera. Saya muak melihatnya. Kemudian Angelika pun melaju lagi ke tempat parkir mobilnya. Kenshin dan Iwan pun sudah tiba di ruangan cleaning service. Mereka terlihat mempersiapkan diri, berganti seragam, menata peralatan. Kemudian setelah itu, berjalanlah keduanya ke tempat yang dimaksud. Dan rupanya tepat di pagi ini. Memang kebetulan sekali. Setelah tak masuk 2 hari, kini Kenshin dan Iwan jadwalnya kembali lagi ke ruang kantor, tempat kerjanya Angelika. Tak lama berselang setelah itu, Kenshin pun tiba di depan pintu. Lalu masuklah dirinya, sambil membawa peralatan. Terkejutlah semuanya saat melihat kedua cleaning service yang kemarin sudah dianggap keluar. Namun ternyata kini, di pagi ini, mereka datang lagi. Angelika yang duduk itu pun langsung berdiri. Sontak saja ia berkata pada Kenshin yang baru masuk itu. Angelika terlihat berucap, "Hei lu kamu cleaning service. Emangnya siapa yang menyuruh kamu masuk ke sini?" Kenshin dan Iwan yang baru tiba itu langsung tak mendapat izin. Dirinya tak boleh kerja oleh Angelika. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya